dari segi modifikasinya tampilan depannya boleh dikatakan lebih imut lah. Lebih imut, penampilannya lucu kalau sekarang ini. Tapi dibilang imut, dia lucu juga asik lihatnya gitu. Tampilannya asik lihatnya. Gitu Mas ya. Oke. Nah di sini juga ada bisa di-set pembaharuan. Kalau kita lihat tampilannya dari sebelah kiri, belakang, juga dari depan dan dari sebelah kanan. Nah sebenarnya perubahannya itu upgrade-nya, rear grip-nya. Jadi material daripada dia punya pegangan belakangnya sudah berubah. Dia materialnya lebih kokoh. Lalu desain lampu belakangnya juga berubah. Lalu windcare desainnya kalau ini agak sedikit. Sebenarnya kalau dibilang merepotkan, bagi mekanik justru menguntungkan dengan desain windcare terbaru ini. Tapi baru bagi konsumen sedikit merugikan. Kenapa kalau bagi mekanik menguntungkan? Pada saat membongkar, dia nggak banyak bongkar karena dia satu. Nyatu, lampu belakang dan lampu sennya nyatu. Jadi kalau bongkar harus sekali bongkar aja. Tapi kalau bagi konsumen, begitu ada masalah, harus ganti semua ya. Nah, belinya nggak bisa sebelah-sebelah, satu set langsung nih, gitu. Hah? Nggak dikasih tahu ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi sedikit banyak di sini juga kita mengajarkan ya. Kita mengajarkan kenapa desainnya disatukan gini-gini. Kita bukan desainnya juga dipisah-pisah. Karena gini, satu sisi ya kalau ketabrak repot ganti semua. Tapi satu sisi, kadang kalau kita belinya nggak satu set, itu kecocokannya terkadang sulit. Berbeda, presisinya pasti berbeda. Nah, makanya dibuatlah satu set langsung. Untuk kapasitas dia punya new box-nya itu sudah 15,4 liter. Untuk kapasitas untuk model dia punya knalpot atau mufflernya itu modelnya baru. Engine-nya tetap menggunakan engine tipe lama, SOHC ya. Nah, lalu di sini kalau Scoopy yang lama, di sini kan biasanya kelihatannya telanjang ya, terbuka besi di handlebarnya. Ini terbuka. Tapi di sini sudah ditutup semua. Makanya kelihatannya kesannya rapi. Lalu di sini lagi satu keuntungannya, crystal box. Jadi di sini kalau dia menggunakan lampu LED, coba Mas sendiri kalau berpapasan dengan orang yang memakai lampu LED, rasanya gimana? Slow ya. Nah di sini dia menggunakan gearbox, itu pencahayaannya lebih mudah mengaturnya. Jadi ketinggiannya, fokus pencahayaannya itu dengan menggunakan crystal box itu diharapkan tidak terlalu fokusnya itu bisa dicegah atau diatur, tidak menyebar. Kalau dengan multi reflektor tanpa dilengkapi dengan crystal box seperti yang lama, pencahayaan putihnya menyebar sehingga terkadang membuat silau daripada pencahayaan atau lawan berkendara kita jadi silau. Tapi dengan crystal box itu diusahakan dia fokus pencahayaannya. Jadi ada pembatasan ketinggian pencahayaan gitu. Terus konsol boxnya juga sudah menjadi lebih lebar ya. Lalu untuk winkernya juga sudah berubah, lalu peleknya udah berubah. Modelnya udah berubah semua. Oke. Kalau model engine-nya dia tidak menggunakan ESP Plus, dia hanya menggunakan ESP. Tidak ESP Plus ya, hanya ESP. Kebanyakan motornya kan ada menggunakan ESP Plus, tapi ini hanya menggunakan ESP. Oke. Kalau dari segi PGM FI-nya sendiri masih sama dengan yang lama. Ini semua masih sama dengan yang lama. Nah, dari segi PGM FI-nya dia masih sama dengan yang lama. Juga lampu bel indikator di sini satu sisi sama dengan yang lama. Lampu bel indikator itu tetap memberikan kemudahan kepada konsumen apabila motornya ada masalah. Akan ada kedipan lampu yang menunjukkan permasalahan sepeda motornya. Cuman kebanyakan si pengendara terkadang nih merasa cemas. Motornya berkedip-kedip. Motornya berkedip-kedip nih. Ada masalah. Kalau kita lihat secara sekilas, motornya masih bisa jalan walaupun lampunya berkedip-kedip.
Berarti masalahnya tidak begitu membahayakan. Tinggal cukup dibawa ke bengkel terdekat. Apabila bengkelnya memahami tentang teknologi injeksi, dia pasti akan mampu memperbaikinya dengan cepat. Karena di sistem kita, kalau di Honda kabelnya lepas, itu kabel sensor lepas ataupun longgar itu akan terdeteksi sebagai satu permasalahan. Tapi dia tidak akan mengganggu kinerja daripada sistem injeksinya, enggak. Ini lebih mudah semuanya. Kalau dari flare, nah tampilannya gimana? Layarnya nih. Jadi secara tampilan ini boleh dikatakan kenapa sih kok ditutup? Kenapa ditutup? Kalau dulu kan terbuka. Jadi banyaknya konsumen yang misalnya memberikan request, permintaan kalau misalnya dirapikan bagian depannya sehingga tidak terlalu terbuka. Karena risikonya gini, salah satunya tanggapan konsumen dengan terbuka sering kena udara lembab, air segala macam. Ini katanya bisa menyebabkan mempercepat karat. Sebenarnya enggak. Tapi oke. Kita pasang lagi untuk covernya. Karena konsumen juga salah satu permintaan konsumen ingin tampak lebih rapi. Nah, jadi dibuat seperti ini, ditutuplah seperti ini. Jadi tampak rapi, juga kesannya mungil. Dia punya speedometer kecil, gitu. Nah, terus ini dia dilengkapi dengan konsol box yang sudah lebih besar, 4 liter. Dia lebih besar. Juga ini ada hook kedudukan pengait. Nah, ini juga salah satunya nggak bisa ngangkat beban terlalu berat. Maksimalnya hanya 1,5 kilo. Terkadang kan ya kalau ibu-ibu pokok selagi masih bisa digantung lah gitu ya. Mau itu beras, mau itu minyak, pokok nampak gantung katanya kan. Bila perlu bapak-bapaknya juga ntar digantung. Nah, itu tahu Mas ya, bukan di belakang duduknya, di situ aja digantung ya. Kita sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu. Mimpi kita satu. Bersama jelajah dunia. buanglah semua ragu. One heart terus melangkah Bersama satu hati. One heart.